Hari ini kita belajar mengenai gerak lurus berubah beraturan atau disebut dengan GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus tapi percepatannya konstan atau tetap. Artinya percepatannya konstan adalah kecepatannya berubah tapi perubahannya tetap. Apa beda GLB dengan GLBB? GLB tidak memiliki percepatan. Artinya kalau memang 2 meter per sekon di menit pertama, maka menit kedua juga 2 meter per sekon. Menit ketiga juga 2 meter per sekon. Artinya tidak ada perubahan kecepatan. Sedangkan GLBB itu memiliki percepatan. Nah, kita lihat berikutnya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini hanya menghitung percepatan dengan rumus percepatan A sama dengan delta V per T atau VT kurang V0 dibagi T. Nah, kita lihat apa itu artinya ya dan apa arti rumus-rumusnya. Kita lihat. Percepatan itu perubahan kecepatan dari waktu ke waktu. Percepatan merupakan besaran vektor yang memiliki suatu nilai dan arah. Percepatan dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan VT kurang V0 dibagi T. Dengan keterangan A itu percepatan, rumusnya meter per sekon kuadrat. V0 itu adalah kecepatan mula-mula dengan rumus meter per sekon. VT itu kecepatan akhir dengan rumus meter per sekon. T itu time atau waktu dengan satuan sekon. Kita lihat contoh soalnya, bisa kalian lihat pada buku paket halaman 8. Nah, kita baca soalnya. Saat mendekati lampu lalu lintas ini ya, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam atau 20 meter per sekon diperlambat sehingga 0 km per jam. Nah, jadi pada kecepatan 0 km per jam ini mobilnya sudah berhenti. Berarti soal ini gerak percepatan yang diperlambat. Dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti dalam tabel berikut. Nah, kita lihat ya. Pada kecepatan awal, kecepatan awalnya ada 20 meter per sekon kecepatannya. Menit pertama ini diperlambat menjadi 16 meter per sekon. Selisihnya ini ada 4 meter per sekon. Menit kedua diperlambat lagi menjadi 12 meter per sekon. Ini selisihnya juga ada 4 meter per sekon. Menit ketiga ada 8 meter per sekon. Selisih 12 ke 8 itu juga ada 4 meter per sekon. Menit keempat kecepatannya diperlambat lagi menjadi 4 meter per sekon. Selisihnya ada 4. Menit kelima itu kecepatannya sudah 0, berarti mobilnya berhenti. Jadi perubahan kecepatan dari waktu ke waktu ini sama perubahannya, 4 meter setiap detik. Oke, kita lihat bagaimana menyelesaikan soalnya ya. Pertama dulu kita buat diketahui kecepatan awal, ada 72 km per jam. Karena satuan internasional kecepatan itu adalah meter per sekon, maka kilometer per jam kita ubah menjadi meter per sekon ya. 72 km kalau diubah ke meter dia dikali 1000 sehingga 72.000 meter. 1 jam kalau diubah ke sekon itu jadi 3.600 dengan rincian 1 jam itu 60 menit. 1 menit 60 sekon. Jadi 1 jam sama dengan 60 kali 60 sekon. Dapatlah dia 3.600. 72.000 bagi 3.600 itu sama dengan 20 meter per sekon ya. Kecepatan akhirnya atau VT sama dengan 0 km per jam. Sama juga dengan 0 meter per sekon. Jadi pada saat ini mobilnya berhenti dari kecepatan 72 meter per sekon berhenti pada 0 meter per sekon. Selang waktu yang dibutuhkan itu ada 5 sekon. Nah, kita masukkan rumusnya.
Delta V per delta T sama dengan kecepatan akhir kurang kecepatan awal dibagi waktu. Kecepatan akhirnya ada 0 dikurang 20 kecepatan awal dibagi 5. Kita peroleh 4 meter per sekon. Mungkin seharusnya ya, ini ada minus 20 bagi 5, itu seharusnya minus 4 meter per sekon. Nah, ini kita kenal dengan harga mutlak. Tanda negatif itu hanya menunjukkan bahwa gerakan itu gerakan yang diperlambat. Kalau dia misalnya tidak ada tanda negatifnya, maka gerakan itu adalah gerakan yang dipercepat. Nah, itu kira-kira penjelasan singkat yang bisa Ibu berikan untuk mengerjakan soal-soal yang akan kalian kerjakan, baik dari buku paket maupun buku pena. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian, dan untuk menguji pemahamanmu, kerjakanlah soal di daftar tugas. Sekian dari Ibu, terima kasih dan tetap semangat. Tuhan memberkati.